Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membahas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri pada episode 279. Scene dimulai di mana Pasha mengantarkan paket pada Pak Dewa. Dan ternyata paket itu berisi alat kosmetik. Pak Dewa pun menghayal bahwa Nana akan senang dibelikan makeup baru. Dan benar saja, Dewa akan melakukan apa yang dihayalkan tadi, yaitu ketika Nana bangun maka dia akan terkejut melihat makeup barunya. Dewa pun membuang makeup kesayangan Nana, yaitu makeup ibu kandungnya, dan menaruhnya di bak sampah. Scene berpindah ke rumahnya Bu Diana, di mana Alia sudah mendapatkan info yang dia mau tentang Nana dan Lula yang benar adalah anak kandungnya Ibu Diana. Alia pun berpamit pulang. Kembali ke rumahnya Pak Dewa, di mana Lula sudah siap untuk membuang sampah. Tiba-tiba saja Livia datang dan menabrak Lula. Mereka pun bertengkar. Roni keluar membela Livia dan Pasha juga datang melerai mereka. Bukannya mereka berdamai, malah Livia menyerang Lula. Nenek Ratu pun datang melerai mereka. Pasha dan Lula akhirnya pergi. Scene berpindah ke Dewa dan Nana, di mana Nana bangun untuk memasak. Tiba-tiba saja dia melihat kosmetik yang dibelikan oleh Dewa. Nana tentu senang, tapi itu hanya sebentar, karena bedak milik mamanya hilang. Karena khawatir, Nana pun membangunkan Dewa untuk menanyakan. Dewa pun menjelaskan bahwa Dewa telah membuang semua bedak lama milik Nana tersebut. Nana terseduh-seduh menjelaskan bahwa bedak lama itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Dewa pun sangat merasa bersalah. Tanpa pikir panjang, Nana bergegas mencari tempat sampah tersebut. Tapi naasnya, Lula sudah pergi membuangnya. Dan kata Lula sudah diangkut oleh truk sampah. Nana pun bergegas mengejarnya. Dewa yang merasa bersalah pun pergi menyusul Nana. Scene berpindah ke Clara yang sedang duduk santai di sebuah kafe. Tiba-tiba Pasha datang menghampiri. Clara pun menjelaskan bahwa Clara sudah menitipkan kalung milik Adi ke Alia. Tapi Alia tidak pernah memberikannya ke Adi hingga Adi berniat menemui Alia. Kalung apa ya? Jadi aku titip kalung itu sama Alia. Kita kembali ke Nana yang sedang mengorek-ngorek tempat sampah mencari bedak milik mamanya. Dewa pun datang untuk membujuk Nana agar dia membeli yang baru dengan merek yang sama. Tapi Nana menolak karena di bedak itu ada bekas wajah bundanya. Dewa yang merasa bersalah membantu Nana, tapi tak kunjung ketemu. Tak lama Dewa pun mendapat telepon dari Pak Arman yang memberitahunya bahwa Pak Arman sudah OTW ke rumahnya Dewa. Dewa berniat membatalkan pertemuannya dengan Pak Arman karena ingin membantu Nana mencari bedak itu. Tapi Nana yang mendengar hal itu tidak tega pada Dewa yang harus membatalkan meetingnya gara-gara membantunya. Akhirnya Pak Dewa mengiyakan pertemuan itu. Nana akan berusaha mengilaskan bedak itu. Tapi Dewa tetap bertekad akan menemukan bedak itu nanti. Scene berpindah di mana Pasha sudah menemui Alia meminta kalung yang dititipkan Clara padanya tersebut. Tapi Alia tidak mau memberikannya pada Pasha. Alia pun meminta syarat pada Pasha jika mau kalungnya kembali, Pasha harus mengembalikan semua klien perusahaan Buana padanya. Dan tentu saja Pasha tidak mau. Tapi Alia mengatakan bahwa di dalam kalung itu ada rahasia besar mengenai siapa sebenarnya ibu kandung dari Pasha. Pasha pun tercegang penasaran. Dalam sebuah ruangan, Alia menghubungi Livia untuk memberitahu Livia bahwa Nana pernah menolak pelanggan di Batik Parah agar Nana dimarahi dan berkelahi dengan Livia.
Dan benar saja Livia marah pada Nana dan mengancam akan memberikan pelajaran pada Nana. Scene beralih ke Dewa dan Pak Arman yang sudah siap untuk meeting. Dewa pun memperkenalkan Nek Ratu pada Pak Arman. Pak Arman memanfaatkan momen itu untuk berfoto dan akan mengirimnya ke Bu Parah supaya Bu Parah makin sakit hati. Dan benar saja Pak Arman mengirim foto tersebut dan membuat Bu Parah sangat-sangat marah. Arman ini benar-benar keterlaluan. Kembali ke pertemuan Pak Arman dan Pak Dewa, di mana Nana dan Lula yang sedang memberikan jamuan pada Pak Arman, tiba-tiba saja Livia datang mengomel-ngomel pada Nana. Dia marah-marah karena Nana menolak pelanggan di butik itu. Tapi karena ada tamu, Dewa menyuruh Livia untuk masuk. Dan setelah Pak Arman pergi, Dewa kembali menanyakan maksud Livia tadi. Livia dengan mulut cerewetnya menjelaskan kembali tentang Nana yang menolak pelanggan tersebut. Nana dan Lula akhirnya dimarah oleh Nek Ratu dan Dewa. Livia sangat senang dengan hal itu. Kembali ke Alia, di mana Alia mencari tahu lebih lanjut tentang Pak Arman. Alia pun menemukan bahwa Pak Arman merupakan seorang bisnismen. Alia pun berniat melakukan kerjasama perusahaan dengan milik Pak Arman. Tiba-tiba Kevin datang, tapi Alia yang tidak mau diganggu akhirnya pergi. Di perusahaan miliknya, Pak Arman sedang melihat-lihat nama perusahaan yang akan mengajukan kerjasama padanya. Pak Arman pun melihat nama Alia mewakili perusahaan Cloud Corporation. Tak lama sekretaris pun datang memberitahu bahwa ada seorang perwakilan salah satu perusahaan yang mengajukan kerjasama ingin bicara. Si sekretaris itu menjelaskan bahwa orang tersebut atas nama Alia. Pak Arman yang mendengar nama Alia itu langsung memerintahkan sekretarisnya untuk mempersilahkan Alia masuk. Saat dalam ruangan, Pak Arman pun menyapa, dan Alia berpura-pura tidak tahu tentang Pak Arman, seakan itu pertemuan pertamanya dengan Pak Arman. Alia pun mengajukan untuk membahas tentang bisnis. Pak Arman yang berniat menguasai Alia yang sangat penuh dengan muslihat mengiyakan kerjasama tersebut. Di samping itu, Alia juga berniat mengorek info lebih dalam tentang hubungan Pak Arman dengan Dewa. Pak Arman pun mengajak Alia untuk meeting di perkebunan miliknya. Alia pun menyanggupinya. Di tempat lain di kantor Buana, Pak Dewa sudah selesai mengerjakan pekerjaannya dan dia pun berniat mendatangi perkebunan Pak Arman. Beralih ke Pasha yang sedang bimbang dengan perkataan Alia mengenai rahasia besar kalung itu. Tiba-tiba Dewa datang memberikan flashdisk yang berisi klien perusahaan Buana. Dewa meminta Pasha untuk melengkapi data yang belum masuk ke database perusahaan. Melihat flashdisk itu, Pasha kepikiran tentang syarat yang diminta Alia untuk mendapatkan kalung itu. Sempat berpikir untuk memberikan Alia data klien tersebut demi mendapatkan kalung itu dan mengetahui siapa ibu kandungnya. Tapi Pasha teringat bahwa dia pernah berjanji pada Pak Dewa untuk setia padanya apapun yang terjadi. Akhirnya Pasha membatalkan niatnya menemui Alia. Scene beralih ke perkebunan milik Pak Arman, di mana Dewa sudah sampai di tempat itu. Begitupun dengan Alia. Mereka akhirnya bertemu yang membuat keduanya sangat terkejut. Di saat mereka bingung kenapa mereka bisa bertemu di sana, tiba-tiba Pak Arman datang. Jadi kalian saling kenal. Dewa menceritakan bahwa Alia adalah mantan karyawan Buana Corp yang dipecat secara tidak hormat. Alia pun tidak mau kalah, dia pun bilang bahwa Dewa adalah mantan tunangannya yang mengkhianatinya. Pak Arman hanya bisa terdiam melihat keduanya. Akhirnya Pak Arman mengajak mereka masuk untuk membahas bisnis.
Di dalam perkebunan tersebut, Alia mulai mempresentasikan ide bisnis yang ditawarkan. Begitupun dengan Dewa. Dan setelah mendengar keduanya, Pak Arman lebih memilih ide bisnisnya Pak Dewa. Hal itu membuat Alia geram dan menutupinya dengan senyuman. Pak Arman berusaha menenangkan Alia. Pak Arman masih curiga dengan Alia yang menunjukkan gelagat penuh rahasia yang membuat Pak Arman penasaran dan akan terus memantau Alia. Meeting pun selesai, di mana Dewa dan Alia pamitan pergi dan Pak Arman menelpon anak buahnya untuk mengikuti Bu Alia. Sementara di dalam mobil, Alia berencana untuk mencelakai Bu Farah untuk balas dendam. Alia pun menyuruh anak buahnya. Setelah selesai dari perkebunan itu, malamnya Pak Dewa langsung ke tempat sampah untuk mencari kembali bedak milik Nana. Scene berpindah ke Ibu Farah yang sedang asik makan mie instan dan tiba-tiba saja lampu mati dan Bu Farah teriak. Entah apa yang terjadi, kita akan tahu nanti. Kita kembali ke Dewa yang meminta tolong pada orang pemulung untuk mencarikan bedak itu. Pak Dewa berjanji untuk memberi upah jika orang tersebut menemukan bedak itu. Pemulung itu pun pergi mengambil barang-barang hasil pungutannya dan membongkarnya satu persatu. Setelah beberapa karung dibongkar, akhirnya bedak itu ketemu. Dewa pun sangat senang dan memberikan uang sesuai janjinya pada orang tersebut. Tak lama Nana pun datang dan Dewa menunjukkan bedak tersebut pada Nana. Nana pun menangis haru dan memeluk Dewa. Scene berpindah ke Ibu Farah yang ternyata sedang berada dalam peti mati. Ibu Farah pun sangat terkaget dan minta tolong. Alia yang melihat dari kejauhan hanya bisa tersenyum ketawa lebar melihat penderitaan yang dialami Bu Farah saat itu. Dan cerita pun bersambung.